Assalamualaikum Sobat Football United. Ada pertanyaan ya, atau request mungkin di kolom komentar. Terima kasih banyak yang memberikan komentar. Oliver Glasner, head coach atau manajer dari Crystal Palace ini juga menggunakan 3 back. Bahkan Oliver Glasner ini saat ini ya, dengan hasil yang didapatkan oleh Ruben Amorim yang kurang begitu bagus bersama dengan Manchester United, memasuki musim keduanya di musim pertama yang sebenarnya tidak penuh ya, bersama dengan skuad yang bermarkas di Old Trafford. Saat ini ya posisinya diramaikan lagi menurut gua, menyusul hasil buruk Manchester United kalah menghadapi Brentford ya. Dan ada beberapa nama, banyak sekali nama menurut gua yang beredar, termasuk salah satu favorit disebutkan Oliver Glasner, favorit yang banyak disebut di sosial media oleh fans tentu saja. Belum ada kabar resmi atau seperti apa ya terkait dengan situasi ini. Artinya apakah akan ke pergantian atau seperti apa, belum ada. Ketika gua bikin video ini belum ada, tapi ya Oliver Glasner salah satu yang banyak disebutkan ya. Mungkin juga karena dia memakai 3 back. Yang menarik bahwa sang manajer ini berasal dari Austria, semenjak bulan Februari tahun lalu ini sudah berada di Crystal Palace. Jadi kalau Ruben Amorim itu baru bergabung di bulan 11 tahun 2024, ada selisih sekitar berapa tuh? Sekitar 9 bulan ya, karena dia hadir di bulan Februari tahun 2024. Nah, dan sejauh ini sukses, dan yang terbaru mereka mampu menundukkan Liverpool. Dan ini membawa Crystal Palace yang musim lalu berhasil meraih trofi FA Cup ya, hasil yang fantastis untuk klub seukuran Crystal Palace. Saat ini Crystal Palace menjadi satu-satunya klub yang belum pernah meraih kekalahan dari 6 pertandingan, 3 hasil menang, 3 hasil seri, dan berada di posisi kedua. Fantastis. Lalu balik lagi nih di komentar menanyakan apa beda antara 3-4-2-1 dari Ruben Amorim dan 3-4-2-1 dari Oliver Glasner. Well, gue bukan gue hanya ringan amatiran saja ya. Jadi kalau gue lihat dari bagaimana Crystal Palace bermain, mereka tampak lebih rapi, mereka tampak lebih solid, intensitas juga mereka lebih bagus, determinasi pun juga demikian, dan ini bisa dilihat di hasil dan juga permainan yang ditunjukkan di atas lapangan. Tapi ini yang nampaknya masih belum terlihat betul berada di Manchester United. Di samping hal-hal tadi yang gue sebutkan ya, ada juga hal yang menarik yang ingin gue bahas, dan mungkin juga ini merupakan perbedaan yang gue lihat mungkin secara teknis. Tapi sekali lagi ya Sobat Football United, gue melihat ini secara ringan amatiran. Gue ambil dari posisi rata-rata ketika Manchester United kalah menghadapi Brentford, dan ketika Crystal Palace menang menghadapi Liverpool. Yang hitam itu adalah Manchester United, sementara yang biru ini adalah Crystal Palace. Awalnya sama-sama 3-4-2-1, tapi dalam perkembangannya ternyata berbeda menurut gue ya. Ada beberapa perbedaan. Misalnya pemain nomor 8 di Manchester United bisa dilihat itu merupakan posisi sentral dari 11 pemain di atas lapangannya. Bahkan mungkin bisa dikatakan dialah sentral permainan. Sementara dari kubu Crystal Palace, yaitu adalah pemain dengan nomor 20. Lalu bisa dilihat ya bagaimana pemain-pemain yang menyerang ini posisinya jauh lebih dekat dibanding dengan posisi yang bertahan.
Dari sini gue simpulkan secara ringan amatiran bagaimana Crystal Palace ini secara konsisten melakukan apa yang namanya high pressing. Jadi mereka naik secara konsisten ya, pemain-pemain serangnya ini, baik itu pemain serang maupun juga gelandang serang, bahkan sampai gelandang tengah juga. Bisa dilihat bagaimana pemain nomor 8 di Manchester United ini lebih ke belakang, sementara posisi nomor 20 pemain Crystal Palace ini lebih ke depan. Padahal mereka berdua ini sama-sama pusat permainan, katakanlah seperti itu ya, posisi sentral lah dari formasi, bukan dari formasi, dari posisi rata-rata kedua tim. Tapi sekali lagi bagaimana posisi pemain-pemain yang berada di depan bagi Crystal Palace itu lebih rapat, jadi mereka lebih agresif, mereka lebih aktif dalam melakukan pressing secara konsisten, dan ini menyulitkan tim misalnya untuk bisa, tim lawan ya, untuk bisa melakukan build up. Dan ini mungkin yang berbeda dengan Manchester United, mereka lebih tersebar pemain tengah dan juga pemain depannya. Bagaimana dengan pemain belakang? Cenderung hampir sama, 3 center back posisinya. Walaupun demikian, Crystal Palace nampak agak sedikit lebih ke belakang ya menurut gue dibanding dengan Manchester United. Yang menarik juga Sobat Football United untuk memperhatikan 2 posisi wingback dari kedua tim. Bagaimana pemain nomor 2 dan pemain nomor 13 dari Manchester United dan pemain nomor 3 serta nomor 2 dari Crystal Palace. Menurut gue positioningnya lebih disiplin, lebih rapi pemain Crystal Palace nomor 2 dan juga nomor 3. Lihat, hampir seimbang, hampir bersamaan ya. Sementara pemain Manchester United nomor 2 dan nomor 13 agak sedikit berbeda situasinya. Dan ini menurut gua yang menjadi salah satu perbedaan besar bagaimana positioning dari pemain itu nomor 1. Lalu juga yang menarik, nanti kita juga akan bahas ya, siapa-siapa saja yang menempati posisi-posisi penting di Manchester United dan juga di Crystal Palace. Nah, ini dia yang gue bilang tadi, nomor 8 dan juga nomor 20. Well, kita tahu semua ya, pemain nomor 8 itu adalah Bruno Fernandes, sementara pemain nomor 20 di Crystal Palace adalah Adam Wharton. Nah, dari sini apa yang bisa diambil? Menurut gue pemain terbaik di posisi terbaiknya. Bruno Fernandes bukan pemain yang terbaik. Artinya dia kapasitas tertinggi itu bukan berada pada pemain tengah. Dan menurut gue secara dengan amatiran ini perbedaan besar dengan Adam Wharton. Di mana Adam Wharton secara natural, secara naluri juga ya, dan juga secara skill teknis, dia memang lebih cocok tampil sebagai pemain sentral, pemain tengah di Crystal Palace. Dan menurut gue ini yang membedakan cukup telak antara Manchester United dengan Crystal Palace. 3-4-2-1-nya Manchester United dengan 3-4-2-1-nya Crystal Palace. Jadi pemain di posisi yang tepat. Dan kalau melihat juga misalnya pemain-pemain lain ya, ketika menghadapi Brentford, selain pemain tengah, yang menarik juga posisi wingback kanan dan juga kiri. Diogo Dalot menempati kanan, Patrick Dorgu menempati kiri. Sementara Crystal Palace, Tyrick Mitchell ini Tyrick Mitchell ini untuk wingback sebelah kiri, sementara Daniel Munoz wingback sebelah kanan. Sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi bahwa menurut gue secara ringan amatiran, sistem 3 back ini dengan 4 gelandang, 2 gelandang serang dan 1 striker, posisi yang penting ini ada di 4 pemain, yaitu adalah, ya semua pemain pastinya penting ya, tapi mungkin sumbunya itu ada di 4 pemain, 2 pemain tengah, 1 wingback kanan, 1 wingback kiri. Karena wingback ini dituntut untuk bisa memiliki efektivitas, positioning yang bagus, intensitas juga yang bagus, timing yang pas ya. Dia tahu bagaimana kapan naik dan juga turun, kapan inverted misalnya. Dan ini kan yang beda dengan sistem fullback salah satunya. Lalu 2 gelandang tengah pun juga demikian. Butuh gelandang tengah yang seimbang, kurang lebih seperti itu, kemampuan bertahan dan juga kemampuan menyerangnya. Dan ya gelandang tengah dari Crystal Palace ditempati oleh Adam Wharton serta Daichi Kamada. Dan menurut gua ya inilah yang banyak memberikan perbedaan besar antara Manchester United dengan Crystal Palace. Khusus untuk wingback ya, seperti tadi gua katakan, Tyrick Mitchell dan juga Daniel Munoz
Dari SofaScore gue ambil ada yang menarik, atribut ataupun kekuatan dari dua pemain ini. Michel itu ada pada tackling, positioning, dan ground duels. Sementara Daniel Munoz ada pada tackling, positioning, high pressing. Lihat Sobat Football United, ada 2 poin yang sama, yaitu ada pada tackling dan positioning. Garis bawahi positioning. Ini sangat penting. Tahu di mana posisi, dan menurut gue inilah yang menjadi kelemahan besar dari wingback Manchester United, positioning. Ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi tim-tim lain, Manchester City misalnya, sering sekali wingback ini out of position, keluar dari posisinya, terlalu liar, tidak rapi, seperti tidak mengerti seperti apa harusnya mereka ini bermain di posisi wingback. Sepintas ya alasannya mungkin ya mereka belum terbiasa, karena selama ini mereka bermain dengan bukan dengan sistem ini, baik di Manchester United mungkin juga dengan di tim sebelumnya. Tapi ada juga beberapa pemain yang bisa beradaptasi dengan lebih baik, misalnya contoh seorang Nocer Mazraoui. Tapi gue tidak melihat ini ada pada Diogo Dalot, belum mungkin, ataupun juga Patrick Dorgu yang belum secara konsisten bisa menunjukkan bahwa dia bisa menempati posisi wingback ini dengan baik ya di sistem 3-4-2-1. Nah, kesimpulannya bagaimana? Sejauh ini menurut gua ya ada beberapa poin. Nomor 1 adalah pemain. Gua menilai bahwa di Manchester United banyak pemain yang belum pas dengan sistem yang ingin dibangun. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, bagaimana dengan faktor pelatih sendiri? Misalnya, ya gue menilai bahwa Oliver Glasner, dia bisa lebih memanfaatkan skuad yang ada, dan mungkin skuadnya lebih cocok untuk sistem ini. Di samping juga bagaimana misalnya dia bisa mengkomunikasikan lebih baik ya, di samping ya berkomunikasi secara langsung ataupun juga berkomunikasi di lapangan latihan, melatih begitu pemain-pemainnya sehingga mereka bisa menyerap hal-hal yang diinginkan. Salah satu faktor terpenting adalah positioning. Sekali lagi, faktor positioning. Faktor nomor 1 tadi, pemain yang tidak cocok, katakanlah seperti Bruno Fernandes dibandingkan dengan Adam Wharton. Yes, jelas ya, itu menurut gue Bruno Fernandes gak cocok tampil di tengah, Adam Wharton lebih cocok tampil di sana. Tapi bagaimana dengan positioning? Bagaimana pelatih itu bisa mengatur, dalam situasi seperti ini harus seperti ini dan lain-lain begitu. Ini kan hal-hal yang mereka lakukan, mereka latih, mereka komunikasikan, mereka tempa, katakanlah seperti itu di Carrington. Dan menurut gue sejauh ini apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim belum lebih bagus dibanding dengan Oliver Glasner. Dari situ kesimpulannya juga, misalnya ada yang menanyakan apakah ketika Oliver Glasner seumpama ini ya masuk ke Manchester United apakah bisa merubah keadaannya? Ya belum tentu juga menurut gue, karena individu-individu yang dihadapi jelas berbeda, karakter-karakter yang dihadapi jelas berbeda. Di Crystal Palace daya penerimaannya mungkin lebih bagus, mereka bisa menerima komunikasi, bisa menerima gaya melatih dari seorang Oliver Glasner. Tapi bagaimana dengan di Manchester United? Ini situasi yang masih tanda tanya. Dan salah satu kepastian juga dan salah satu kepastian yang ada menurut gue adalah bagaimana skuad Crystal Palace saat ini lebih cocok dengan sistem 3 back dibandingkan dengan Manchester United. Jadi ya menurut gue tidak serta-merta kalau hanya mengganti saja ya. Menurut gue bisa jadi salah, tapi ini pendapat gue gitu, karena nampaknya memang tidak sesimpel hanya mengganti Ruben Amorim dengan Glasner maka Manchester United akan bermain lebih baik daripada Crystal Palace, karena dinilai mungkin secara individu pemain-pemainnya lebih bagus daripada Crystal Palace. Menurut gue tidak demikian, karena ternyata masalahnya ya katakanlah agak sedikit lebih kompleks dari hanya sekedar mengganti head coach atau manager. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ya, gue menganalisanya secara ringan amatiran, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.